Haleluya, saudara-saudara. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali pada hari pertama untuk aktivitas sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, kita berada di penghujung bulan Oktober, minggu terakhir bulan Oktober. Pada minggu ini, semua dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-63, saudara-saudara, ayat yang ketiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara-saudara, berbicara tentang kekuatan dan kemuliaan Tuhan, dua hal yang akan menjadi nyata bagi orang percaya. Tuhan memperlihatkan kekuatannya, Tuhan memperlihatkan kemuliaannya untuk orang-orang percaya. Saudara-saudara, kekuatan dan kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang tidak nyata, yang abstrak, bukan. Tetapi ini adalah sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini bukan hanya sesuatu yang abstrak. Kekuatan dan kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi harus sesuatu yang real, yang nyata, menjadi pengalaman orang-orang percaya. Saudara, kemuliaan Tuhan, mari kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Ketika Musa dalam kesedihan yang mendalam, dalam kekecewaan yang berat karena orang Israel berubah setia kepada Tuhan, Musa benar-benar frustrasi pada waktu itu. Musa benar-benar kecewa melihat kelakuan orang Israel yang begitu cepat berbalik dari Tuhan, sehingga Musa kehilangan gairah dalam pelayanannya. Tetapi satu hal yang menjadi penghiburan Musa dalam doanya kepada Tuhan untuk kembali membangkitkan gairahnya dalam hidup, dalam pelayanannya, untuk keluar dari rasa kecewa yang mendalam terhadap ulah bangsa Israel. Dia ingin melihat kemuliaan Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, tetapi jawab Musa kepada Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara-saudara, menjadi satu penghiburan dari Musa ketika dalam masa kecewa, ketika dia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, itulah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang memusuhi umat Tuhan. Kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang ingin menindas umat Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ayat yang ke-17 juga dikatakan, saudara-saudara, ayat 17 dan 18, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun
dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Saudara-saudara, 3 kali di dalam pasal ini disebutkan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada Firaun dan seluruh bala tentaranya dan seluruh rakyat Mesir. Bagaimana bentuk kemuliaan Tuhan itu, saudara-saudara? Dinyatakan kepada Firaun ketika Tuhan menenggelamkan mereka semua di tengah-tengah Laut Kulsum, menyelamatkan orang Israel dan menenggelamkan, memusnahkan seluruh musuh-musuh mereka. Itulah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang real, dialami oleh umat Tuhan. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan, makna daripada kemuliaan Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal 4 ayat 21, saudara-saudara. 1 Samuel pasal 4 ayat 21, kita melihat firman Tuhan ketika kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas telah meninggal, lalu Eli sendiri juga sudah mati, saudara-saudara, dan tabut Allah dirampas, maka terjadi demikian. 1 Samuel 4 ayat 21, ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara-saudara, kata kemuliaan Tuhan, kata kemuliaan itu dalam bahasa Ibrani-nya memakai kata kabot. Kabot itu sendiri berarti adalah suatu bobot, saudara. Satu bobot. Saudara, Allah memiliki bobot yang berbeda, yang melebihi segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Musa tentang orang Mesir, aku akan menyatakan kemuliaanku, aku akan menyatakan bobotku yang melebihi segala ilah, segala dewa-dewa orang Mesir. Dan Tuhan menyatakan itu ialah Allah di atas segala Allah, berbobot di atas segala sesuatu yang berbobot di dalam dunia ini. Saudara, di dunia ini ada orang banyak menganggap hal-hal yang berbobot, tetapi kemuliaan Tuhan, bobotnya Tuhan adalah melebihi segala-galanya. Dan kemuliaan itulah yang akan selalu melindungi saudara dan saya. Ingat sekali lagi, kemuliaan Tuhan bukan sesuatu yang abstrak, saudara-saudara, tetapi sesuatu yang real, dialami oleh orang-orang percaya. Ketika Tuhan mengabulkan segala doa kita, ketika Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, ketika Tuhan mengangkat kita di dalam kasih dan anugerahnya, itulah kemuliaan Tuhan, bobotnya Tuhan. Ketika Tuhan menghancurkan setiap musuh-musuh kita, setiap hal yang berusaha menghancurkan hidup kita, itulah bobotnya Tuhan. Saudara, Daud ketika dia memiliki kerinduan yang besar terhadap Tuhan, di tengah-tengah padang belantara, dia mencari Tuhan, dan Tuhan menyatakan kekuatannya dan kemuliaannya, bobotnya kepada Daud. Musa dalam rasa kecewa yang mendalam, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaanmu kepadaku. Dan itulah penghiburan yang luar biasa, membuat Musa kembali bergairah untuk terus melakukan pelayanan Tuhan terhadap bangsa Israel. Saudara, biarlah kita terus memiliki hati yang bergairah untuk Tuhan, hati yang betul-betul rindu, berminat besar akan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, kekuatannya kepada kita secara nyata. Sekali lagi, saudara-saudara, itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi real, dialami oleh orang-orang yang percaya. Amin. Tuhan memberkati kita.